Analisa kebutuhan sistem informasi memiliki peran yang cukup besar dalam pengembangan suatu sistem karena merupakan titik awal yang menjadi acuan dari langkah-langkah selanjutnya. Kesalahan pada saat tahap analisa akan berdampak besar pada tahap-tahap selanjutnya sehingga memungkinkan terjadinya sistem yang cacat atau bahkan gagal. Karena itulah, kegiatan ini dengan terencana dan sebaik mungkin agar dapat menghasilkan spesifikasi kebutuhan yang sesuai dengan harapan stakeholder dan mampu membantu menangani permasalahan yang ada. Kapanpun dan dimanapun kita berada, pasti kita membutuhkan suatu informasi baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dengan teknologi yang semakin berkembang saat ini membuat kita mudah dalam memperoleh informasi. Namun, dalam sebuah organisasi, instansi, dan sebagainya merasa bahwa informasi merupakan kebutuhan yang sangat pokok dalam mengembangkan sebuah organisasi mereka. Kebutuhan informasi yang tidak terpenuhi akan memberikan hambatan dalam kemajuan suatu organisasi itu sendiri. Oleh karena itu, kebutuhan akan informasi yang sangat besar terhadap sebuah organisasi perlu adanya pembelajaran lebih dalam menganalisis kebutuhan informasi yang diprioritaskan dalam sebuah organisasi tersebut. Pada era globalisasi saat ini, kita tidak akan bisa lepas dengan teknologi yang semakin berkembang pesat. Salah satunya adalah perkembangan teknologi informasi yang secara tidak sengaja sudah menjadi kebutuhan pokok dalam segala hal dalam kehidupan kita. Bekal kemampuan menggunakan dan memanfaatkan perangkat teknologi merupakan salah satu faktor kunci untuk mengejar ketertinggalan SDM Indonesia dari bangsa-bangsa lain. Program-program pendidikan dan latihan secara formal maupun non-formal yang memberikan bekal keterampilan dan kemampuan dalam menggunakan dan memanfaatkan perangkat teknologi menjadi prioritas kebutuhan. Pengertian kebutuhan informasi. Kebutuhan merupakan salah satu aspek fisiologis yang menggerakkan makhluk hidup dalam aktivitas-aktivitasnya dan menjadi dasar bagi manusia untuk berusaha. Pada dasarnya, melakukan pekerjaan memiliki tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia menurut tingkat dan intensitasnya meliputi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan juga kebutuhan tersier. Semua kebutuhan sebagian besar dipengaruhi oleh kebudayaan, lingkungan, agama, dan waktu yang ada di sekitar manusia itu hidup. Menurut Abraham Maslow, manusia memiliki 5 tingkatan kehidupan yang akan selalu berusaha untuk dipenuhi sepanjang masa hidupnya. 5 tingkatan yang dapat membedakan setiap manusia dari sisi kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan tersebut berjenjang dari yang paling mendesak hingga yang akan muncul dengan sendirinya saat kebutuhan sebelumnya telah dipenuhi. Setiap orang pasti akan melakukan tingkatan-tingkatan dan dengan serius berusaha untuk memenuhinya. Namun hanya sedikit yang mampu mencapai tingkatan tertinggi. Dan kita masuk dalam 5 tingkatan kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling dasar daripada manusia seperti sendang, pangan, dan papan. Ketika kebutuhan dasar ini belum terpenuhi, maka semua kebutuhan lainnya akan ditinggalkan dan akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan ini. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, muncul kebutuhan dan adanya keamanan untuk dirinya seperti bebas dari rasa takut dan cemas, bebas dari teror, bebas dari rasa sakit, bebas dari penjajah, dan lain-lain. Pada dasarnya, kebutuhan fisiologis dan keamanan merupakan kebutuhan mempertahankan kehidupan. Kebutuhan fisiologis adalah pertahanan jangka pendek, sedangkan keamanan adalah kebutuhan hidup jangka panjang. Yang ketiga, kebutuhan dimiliki dan cinta. Jenjang kebutuhan berikutnya yaitu kebutuhan dimiliki atau bagian dari kelompok sosial dan cinta. Maslow menyatakan bahwa orang mencari untuk mengatasi perasaan, kesepian, dan keterasingan. Ini melibatkan keduanya dan menerima cinta, kasih sayang, dan memberikan rasa memiliki. Keempat, kebutuhan harga diri. Ketika kebutuhan dimiliki dan mencintai sudah relatif, terpuaskan kebutuhan motivasi melemah. Diganti motivasi harga diri. Manusia memiliki kebutuhan untuk tegas berdasarkan tingkat tinggi stabil diri dan rasa hormat dari orang lain. Ketika kebutuhan ini terpenuhi, orang merasa percaya diri dan berharga sebagai orang di dunia. Ketika kebutuhan frustasi, orang merasa rendah, lemah, tak berdaya, dan tidak berharga. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Ketika semua kebutuhan telah terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan menjadi sesuatu yang orang itu mampu mewujudkan secara maksimal seluruh bakat dan kemampuan potensinya. Aktualisasi diri adalah keinginan untuk memperoleh
kepuasan dengan diri sendiri, untuk menyadari semua potensi dirinya, untuk menjadi apa saja yang dia dapat melakukannya, dan untuk menjadi kreatif dan bebas mencari puncak prestasi potensinya. Manusia yang dapat mencapai tingkat aktualisasi diri ini menjadi manusia yang utuh, memperoleh kepuasan dari kebutuhan-kebutuhan yang orang lain bahkan tidak menyadari ada kebutuhan semacam itu. Apa itu kesehatan? Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Apa saja macam-macam kesehatan? Yang pertama yaitu kesehatan fisik. Berdasarkan pandangan komponen biomedis, salah satu jenis kesehatan adalah kesehatan fisik. Ini merupakan keadaan di mana setiap organ atau bagian tubuh Anda dapat bekerja dengan baik dan normal sebagaimana fungsinya. Yang kedua yaitu kesehatan mental. Kesehatan mental merupakan salah satu dari macam-macam kesehatan dan biasanya juga dikenal dengan sebutan kesehatan rohani atau jiwa. Secara umum, kesehatan mental memiliki keterkaitan dengan 3 aspek dalam jiwa seseorang, yaitu emosional, pikiran, dan spiritual. Emosional yang sehat terlihat dari kemampuan Anda dalam mengekspresikan emosi atau perasaan seperti bahagia, sedih, takut, cemas, dan semacamnya. Di sisi lain, pikiran yang sehat bisa dilihat dari jalan pikiran atau bagaimana Anda berpikir. Sementara, sehat secara spiritual tampak dari bagaimana Anda mengekspresikan rasa syukur, kepercayaan, pujian, maupun hal lain terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Misalkan menjalankan kepercayaan atau ibadah sesuai ajaran agama yang dianut. Dalam kata lain, seseorang dengan mental yang sehat akan memiliki kemampuan untuk menangani stres, memperoleh keterampilan, dan memelihara hubungan. Sehingga ketika individu tersebut menerima stresor, ia akan mampu mengarahkan dirinya kepada keadaan homeostatis. Yang ketiga yaitu kesehatan sosial. Jarang diketahui kesehatan sosial termasuk dari macam-macam kesehatan. Ini merupakan keadaan di mana Anda mampu membangun interaksi dengan orang atau kelompok lain secara baik. Dalam kata lain, Anda bisa menjalin relasi tanpa membedakan kepercayaan, ras, suku, ekonomi, status sosial, dan semacamnya, sehingga menciptakan rasa persatuan, saling menghargai, dan toleransi. Jenis kesehatan ini tercermin dari bagaimana Anda berinteraksi dan juga mengambil sikap saat menghadapi orang lain. Yang terakhir yaitu yang keempat, kesehatan ekonomi. Jenis kesehatan yang terakhir adalah kesehatan ekonomi. Dalam hal ini, kesehatan dari aspek ekonomi dikatakan baik jika Anda memiliki kegiatan yang menghasilkan sesuatu untuk menyokong kebutuhan hidup secara finansial atau secara produktif. Pengertian dari sistem informasi kesehatan, yaitu ada 2 kata di dalamnya, yaitu yang pertama sistem dan information. Sistem merupakan sebuah kumpulan elemen yang berintegrasi untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, sedangkan pada informasi sendiri adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini ataupun saat yang akan datang. Pengertian dari SIK atau pengertian dari sistem informasi kesehatan itu yaitu merupakan sebuah gabungan perangkat dan prosedur yang digunakan untuk mengelola siklus informasi mulai dari pengumpulan data sampai pemberian umpan balik informasi untuk mendukung pelaksanaan tindakan tepat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kinerja sistem kesehatan. Nah, dalam literatur lain menyebutkan bahwa sistem informasi kesehatan ini merupakan sebuah atau suatu sistem kesehatan atau sistem pengelolaan data dan informasi kesehatan di semua tingkat pemerintah secara sistematis dan terintegrasi untuk mendukung manajemen kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ada juga pengertian dari sistem informasi kesehatan dari WHO, yaitu sistem informasi kesehatan ini merupakan salah satu dari 6 building block atau komponen utama dalam sistem kesehatan di suatu negara. Keenam komponen building block sistem kesehatan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, service delivery atau pelaksanaan pelayanan kesehatan. Yang kedua, medical product, vaccine and technologies atau produk medis, vaksin dan teknologi kesehatan. Yang ketiga, tenaga medis. Keempat, sistem pembiayaan kesehatan. Kelima, sistem informasi kesehatan. Dan yang terakhir, kepemimpinan dan juga pemerintah. Ada juga sejarah SIK atau sistem informasi kesehatan yang ada di Indonesia, yaitu mengawali awal mula sistem ini yang digunakan dalam pencatatan dan administrasi di rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya masih menggunakan sistem yang manual atau pencatatan dengan segala risiko sampai terfatal adalah kehilangan data pasien. Namun seiring berjalannya waktu dan zaman dan juga perkembangan yang sangat pesat dari teknologi sendiri membuat sistem informasi kesehatan pun berkembang secara terus-menerus. Nah, perkembangan dari sistem informasi kesehatan di Indonesia diawali dengan sebuah sistem informasi rumah sakit yang berbasis komputer atau Computer Based Hospital Information System, dan yang menginovatori hal ini adalah Rumah Sakit Husada pada akhir dekade tahun 80-an. Beriringan dengan hal itu, rupanya Departemen Kesehatan juga mengembangkan sistem informasi kesehatan berbasis komputer dengan
dengan dibantu oleh proyek luar negeri dengan bantuan beberapa tenaga ahli dari Universitas Gadjah Mada. Namun, perjuangan di awal ini mengalami kemerosotan. Hal ini dilihat dari segi perencanaan yang tidak tersusun dengan baik, di mana identifikasi faktor penentu keberhasilan masih sangat tidak lengkap, juga tidak menyeluruh. Sistem informasi kesehatan di Indonesia telah dan akan mengalami 3 pembagian masa sebagai berikut. Yang pertama ada era manual sebelum tahun 2005, yang kedua ada era transisi pada tahun 2005 hingga tahun 2011, dan juga era komputerisasi mulai dari tahun 2012 sampai pada sekarang ini. Nah, masing-masing era sistem informasi kesehatan memiliki karakteristik yang berbeda sebagai bentuk adaptasi dengan perkembangan zaman atau kemajuan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Pada era manual ini dimulai sebelum tahun 2005. Pada era manual, aliran data terfragmentasi. Aliran data dari sumber data atau fasilitas kesehatan ke pusat melalui berbagai jalan. Data dan informasi dikelola dan disimpan oleh masing-masing unit di Departemen Kesehatan. Bentuk datanya agregat. Kelemahannya adalah sering terjadi duplikasi dalam pengumpulan data dan sangat beragamnya bentuk laporan. Kemudian, validitasnya masih diragukan. Data yang sulit diakses karena banyaknya duplikasi, permasalahan kelengkapan dan validitas, maka data sulit diolah dan dianalisis. Ada juga dimulai masa transisi pada tahun 2005 sampai tahunnya yang ke 2011. Komunikasi data sudah mulai terintegrasi, mulai mengenal prinsip satu pintu, walau beberapa masih terfragmentasi. Persebaran data sebagian besar data agregat dan sebagian kecil data individual. Sebagian data sudah terkomputerisasi dan sebagian masih manual. Keamanan dan juga kerahasiaan data kurang terjamin. Pada masa transisi ini, posisinya masih setengah-setengah karena mulai menggunakan sistem komputerisasi tapi masih belum meninggalkan sistem manual. Era komputerisasi mulai dari tahun 2012. Di sini baru pada tahun 2012 era komputerisasi dimulai. Pada era ini pemanfaatan data menjadi satu pintu atau terintegrasi. Data yang ada adalah individual atau disagregat. Data dari unit pelayanan kesehatan langsung diunggah atau diupload ke bank data di pusat e-health. Penerapan teknologi mHealth di mana data dapat langsung diunggah ke bank data. Keamanan dan kerahasiaan data terjamin memakai secure login, lebih cepat, tepat waktu, dan efisien yang pastinya lebih ramah lingkungan. Identifikasi kebutuhan informasi. Informasi yang diidentifikasi di setiap tingkat administrasi adalah informasi yang berorientasi kepada tindakan, yaitu pengambilan keputusan dalam 3 jenis manajemen, antara lain manajemen pasien dan klien, manajemen unit kesehatan, dan manajemen sistem kesehatan. Penjelasan dari ketiga poin di atas adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, informasi untuk manajemen pasien dan klien. Inti dari pengumpulan data di puskesmas dan rumah sakit untuk manajemen pasien dan klien adalah rekam medik atau medical record dari individu-individu pasien dan klien. Sesungguhnya bila sistem rujuk antara puskesmas dan rumah sakit berjalan dengan baik, peran informasi kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan akan semakin besar apabila data rekam medik juga dilengkapi dengan data sensus terhadap penduduk yang tinggal di wilayah kerja puskesmas. Nah, ciri-ciri utama dari mutu pelayanan kesehatan adalah kontinuitas, integrasi, keparipurnaan, dan kerasionalan pelayanan kesehatan. Yang kesemuanya itu dapat ditingkatkan melalui dukungan sistem informasi kesehatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel manajemen pasien dan klien dan pengambilan keputusan serta informasi yang dibutuhkan. Nah, yang pertama, kesehatan ibu dan anak dan KB. Pengambilan keputusan yaitu bidan. Dan informasi yang dibutuhkan, nah yang pertama pasien atau ibu, yang kedua keadaan pasien bayi dan anak. Manajemen pasien dan klien selanjutnya yaitu gizi. Nah, pengambilan keputusan pelaksana gizi dan informasi yang dibutuhkan yaitu keadaan gizi pasien dan atau klien. Yang ketiga imunisasi. Nah, pengambilan keputusan yaitu juru imunisasi. Nah, informasi yang dibutuhkan yaitu kekebalan pasien atau klien. Yang keempat, pengobatan. Nah, pengambilan keputusan yaitu dokter. Nah, informasi yang dibutuhkan keadaan pasien pengobatan. Yang kelima, penyuluhan kesehatan masyarakat. Nah, pengambilan keputusan yaitu penyuluhan kesehatan. Informasi yang dibutuhkan yaitu persebaran strata PHBS dari pasien di wilayah kerja. Yang keenam, pemberantasan penyakit menular. Pengambilan keputusan yaitu petugas pemberantasan penyakit menular. Dan informasi yang dibutuhkan persebaran kasus penyakit di wilayah kerja. Yang kedua, informasi untuk manajemen unit kesehatan. Untuk manajemen unit kesehatan diperlukan 2 jenis informasi, yaitu yang pertama ada
informasi tentang penggunaan atau cakupan pelayanan yang diselenggarakan. Dan kedua, informasi tentang sumber daya unit kesehatan yang bersangkutan. Yang ketiga, informasi untuk manajemen sistem kesehatan. Informasi yang dibutuhkan untuk manajemen sistem kesehatan tergantung kepada tingkat administrasinya, atau kabupaten, kota, provinsi, atau nasional. Informasi ini diperlukan untuk mengetahui apakah sistem kesehatan setempat berfungsi dengan baik. Nah, dibutuhkan dua jenis informasi untuk manajemen sistem kesehatan. Nah, yaitu yang pertama, informasi tentang seberapa jauh pencapaian visi pembangunan kesehatan. Yang kedua, informasi tentang bagaimana kinerja kegiatan-kegiatan dalam mencapai visi tersebut. Selanjutnya adalah pendekatan indikator. Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Suatu indikator tidak selalu menjelaskan keadaan secara keseluruhan, tetapi kerap kali hanya memberi petunjuk atau indikasi tentang keadaan keseluruhan tersebut sebagai suatu pendugaan atau proksi. Indikator juga merupakan ukuran yang bersifat kuantitatif dan umumnya terdiri atas pembilang atau numerator dan penyebut atau denominator. Walaupun dapat juga dibuat indikator yang hanya berupa pembilang atau numerator, khususnya untuk sesuatu yang sangat langka tetapi penting. Pembilang di sini adalah jumlah kejadian yang sedang diukur, sedangkan penyebut yang umum digunakan adalah besarnya populasi sasaran beresiko dalam kejadian yang bersangkutan. Misalnya, anak balita, ibu hamil, dan sebagainya. Indikator yang mencakup pembilang dan penyebut sangat tepat untuk memantau perubahan dari waktu ke waktu dan membandingkan suatu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Sesuai dengan uraian dalam definisi indikator, terdapat paling sedikit ada 4 jenis indikator, yaitu indikator berbentuk absolut, berbentuk proporsi, berbentuk angka atau rate, dan berbentuk rasio. Nah, berikut penjelasan mengenai 4 jenis indikator di atas. Yang pertama, indikator berbentuk absolut, yang dimana indikator ini hanya berupa pembilang saja, yaitu jumlah dari sesuatu hal atau kejadian. Indikator ini biasanya digunakan untuk sesuatu yang sangat jarang, seperti misalnya kasus meningitis di puskesmas. Yang kedua, indikator berbentuk proporsi. Indikator ini yang nilai resultantenya dinyatakan dengan persen, karena pembilangnya merupakan bagian dari penyebut. Misalnya, proporsi puskesmas yang memiliki dokter terhadap seluruh puskesmas yang ada. Yang ketiga, indikator berbentuk angka atau rate adalah indikator yang menunjukkan frekuensi dari satu kejadian selama waktu atau periode tertentu. Biasanya dinyatakan dalam bentuk per 1000 atau per 100.000 populasi. Misalnya, angka malaria di kalangan anak balita yang dihasilkan dari pembagian jumlah kasus malaria anak balita oleh jumlah populasi anak balita di pertengahan tahun. Keempat, indikator berbentuk rasio adalah indikator yang pembilangnya bukan merupakan bagian dari penyebut. Misalnya, rasio bidan terhadap penduduk suatu kabupaten. Selain keempat jenis indikator tersebut, dikenal pula apa yang disebut dengan indeks atau indikator komposit, yaitu suatu istilah yang digunakan untuk indikator yang lebih rumit atau kompleks, yang memiliki ukuran-ukuran multidimensional yang merupakan gabungan dari sejumlah indikator. Indeks ini biasanya dikembangkan melalui penelitian khusus karena penggunaannya secara praktis dan sangat terbatas. Misalnya, akhir-akhir ini untuk mengukur beban akibat penyakit atau burden of disease, WHO menyarankan digunakannya DAIL atau Disability Adjusted Life Expectancy, yaitu nilai. Terdapat banyak cara untuk mengklasifikasikan indikator sesuai dengan bagaimana mereka akan digunakan. Tapi umumnya digunakan klasifikasi dengan berpegang pada pendekatan sistem. Sehingga terdapat yang pertama indikator hasil atau keluaran yang dapat dibedakan lagi ke dalam indikator output dan indikator outcome. Yang kedua indikator proses. Yang ketiga indikator masukan yang dapat dibedakan lagi ke dalam indikator sumber daya dan indikator determinan. Namun demikian, kadangkala dijumpai kesulitan dalam pengklasifikasian ini secara tajam karena kekurangan jelasan konsep dan kategorisasi. Indikator dapat pula diklasifikasikan menurut program. Memang, pengklasifikasian dengan cara ini dapat mendorong terjadinya vertikalisasi kegiatan dan mengakibatkan membengkaknya jumlah indikator. Demikian, bila dalam pengklasifikasian tersebut selalu diacu pembagian kewenangan dan tugas sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Baiklah, pada saat ini kita masuk pada kesimpulan. Pengembangan SIK yang diawali dengan identifikasi kebutuhan informasi diharapkan dapat memicu perbaikan manajemen kesehatan, yaitu dimulai dengan perbaikan manajemen pasien klien dan dilanjutkan dengan manajemen unit kesehatan serta manajemen sistem kesehatan. Ketepatan kebutuhan informasi yang telah diidentifikasi dapat pula menghasilkan SIK yang kurang memadai jika tidak berhasil ditetapkan indikator-indikator yang esensial. Indikator yang esensial itu harus mengacu kepada sifat-sifat indikator yang baik, yaitu spesifik dan sensitif. Spesifik artinya bahwa indikator tersebut khusus menggambarkan informasi yang bersangkutan dan tidak tercampur baur dengan hal-hal lain. Sedangkan sensitif artinya bahwa perubahan yang kecil saja dalam hal yang akan diketahui informasinya dapat tergambarkan dengan indikator tersebut.